Aduh, mau dimakan. Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Oke, jadi kalau menurut gue nih ya, sepengalaman gue di lab, hanya ada 2 mineral atau 2 batuan yang bisa dibilang secara tampilan atau kasat mata mirip banget sama safir. 2. Yang pertama adalah Tanzanite. Tanzanite yang high quality, yang warnanya royal blue, yaitu biasanya zoisite yang sudah dibakar menjadi royal blue Tanzanite dengan warna yang begitu amat sangat mirip royal blue. Kalau safir pasti royal blue. Oke, itu adalah salah satu mineral Tanzanite yang menurut gue mirip banget sama safir. Satu lagi adalah kyanite. Jadi gini, di lab tuh sering banget masuk batu kyanite yang kalau order orangnya pesen plus origin. Artinya apa? Gue yakin banget orang yang masukin ini yakin bahwa batunya adalah safir. Makanya dia minta juga origin. Kenapa? Karena memang tampilannya sangat amat mirip ya. Jadi kalau Tanzanite itu mirip safir yang high quality ya. Karena memang cuma Tanzanite high quality yang mirip safir. Karena Tanzanite yang medium atau low quality cenderung purple. Oke, biar kalaupun biru tapi agak beda. Nah, kalau kyanite ini justru menyerupai safir-safir yang kualitas medium ke bawah. Oke. Karena itu, jadi ini menarik dan seru banget. Gue akan coba jabarkan ke kalian apa itu kyanite, gimana sih properties dari kyanite, dan di mana aja kyanite biasa ditemukan. So stay tune, jangan kemana-mana, langsung aja kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang batu kyanite. So, apa itu batu kyanite? Kyanite adalah mineral aluminosilicate. Ya, aluminosilicate mineral dengan kodenya itu Al2SiO5 yang biasanya ditemukan di ikutan metamorphic rock. Apa itu metamorphic rock? Metamorphic rock itu adalah batuan yang pada kedalaman tertentu sangat dalam itu telah melalui berbagai macam proses seperti heat, pressure dan lain-lainnya. Ada suara anakku nangis. Sehingga ya dari hasil proses heat dan pressure tadi itu struktur mineralnya termodifikasi sehingga menyebabkan dapat terbentuk mineral-mineral ikutan lainnya. Jadi yang paling umum nih yang ditemukan di metamorphic rock salah satunya adalah korundum, garnet, dan termasuk batu kyanite ini. Nah, bicara soal Al2SiO5 ini ya, aluminosilicate mineral ini, ternyata nggak cuman kyanite nih batu yang mempunyai komposisi kimia sama persis. Karena ternyata ada 2 batu lain lagi, yaitu adalah sillimanite dan andalusite. Jadi sillimanite, andalusite, dan kyanite adalah batu yang memiliki komposisi kimia yang sama, yaitu Al2SiO5. Yang membedakannya adalah kristal strukturnya. Ya, jadi meskipun komposisi kimianya sama, tapi ketika kristal strukturnya beda, bisa menjadi mineral yang berbeda. Ada anak gue. Kenapa? Mau ikut masuk video sayang? Mau ikut masuk video? Aduh, mau dimakan. Kelihatan mbak? Oke, iya, intermezzo masih. Sampai di mana tadi kita? Oke. Jadi selain dari tadi gue udah bahas soal komposisi kimia dari kyanite. Oke. Nah, sekarang gue mau bicara soal crystal habit dari kyanite. Apa itu crystal habit? Crystal habit itu adalah kecenderungan kristal proses kecenderungan kristal sampai menjadi bentuknya. Oke. Nah, kyanite ini terkenal dengan kecenderungannya yang berbentuk seperti blade. Namanya disebut bladed crystal. Bladed crystal atau kecenderungannya membentuk dengan panjang, tipis, dan rata atau seperti pedang. Kebetulan gue punya contohnya nih. Nah oke, sekarang kita bicara soal properties dari kyanite karena ada beberapa fakta menarik yang gue pengen kalian tahu tentang kyanite ini. Ya, sebelum masuk ke situ ya, ada baiknya kita tahu dulu bahwa biasanya yang paling umum kyanite itu ditemukan pada warna biru. Tetapi nggak jarang juga kyanite ditemukan dengan warna hijau. Nah, yang paling anyar nih dan ini tuh disinyalir baru banget ketemu adalah kyanite yang berwarna orange. Dan dari menurut beberapa jurnal yang gue baca, kyanite orange ini berasal dari Tanzania. Sedangkan kalau kyanite biru, hijau itu asalnya macam-macam ya.
ada dari Namibia, ini kayak yang sampel yang gue punya ini itu dari Namibia ya, terus ada dari Nepal, dari Tibet, dari Amerika, dari Myanmar ada, dari Kambodia, oke, Kenya, Switzerland, Rusia, dan lain-lain sebagainya, oke. Nah, oke, tadi gue bicara soal fakta menarik yang pengen gue sampaikan adalah kainat adalah, gue nggak tahu ya, satu-satunya atau salah satu mineral yang memiliki hardness cukup bervariasi pada satu batu kristal ini. Oke, jadi gini ya, hardness dari kainat ini berkisar antara 4,5 sampai 7 sekian. Oke, nih kalau dari kristal ini ya, ibaratnya gini, ini kalau dia, jadi itu tergantung dari sisinya ya. Jadi kalau diambil dari sisi atas ke bawah, ini kristalnya kisaran 4,5 sampai 5,5. Tapi kalau diambil dari diambil dari bagian lebarnya, itu hardnessnya 6,5 sampai 7 sekian. Menarik kan? Apa imbasnya dari hardness yang bervariasi ini? Kainat adalah kristal atau mineral yang amat sangat challenging atau susah untuk di-cutting. Karena kan kalau hardness 4,5 itu kan cukup rendah, gampang banget tergores, sedangkan hardness 7 itu udah lumayan. Ya, jadi ketika proses cutting pun itu cenderung mengalami goresan dan lain sebagainya karena ada bagian hardness yang amat sangat rendah. Makanya nggak tahu kalau ada cutter, ada tukang cutting, ahli cutting di penonton ini mungkin bisa komen pengalaman kalian memotong kainat, karena gue juga penasaran. Emang iya, karena ini kan teorinya kayak gitu kan, gue nggak tahu prakteknya seperti apa gitu ya. So kesimpulannya, oke, kainat ini adalah mineral yang banyak orang salah artikan sebagai safir karena memang tampilannya mirip banget. Kalau lo perhatiin kainat cutting, biasanya itu dia punya color zoning juga, garis-garis kayak safir persis, dan dia punya inclusive fibrous yang panjang-panjang. Jadi kalau dari luar itu seperti agak putih-putih kayak silk dari safir. Mudah-mudahan gue bisa dapat sampel kainat yang cutting, nanti akan kita tampilkan juga. Karena yang sekarang ini gue hanya punya kainat yang roughnya, nanti juga akan dimasukkan di footage. So I think that's all, udah semua tentang video tentang kainat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita informasi tambahan tentang apa itu batu kainat. Oke, so thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.